Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi terkait struktur dan teknik penulisan laporan penelitian. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelas Pendidikan Akuntansi 2024A dengan saya Dinda Putri Romianti dengan NIM 24080304009 dan juga rekan saya. Kenalkan, nama saya Fidela Nursyada Putri Wijaya dari NIM 077. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Dalam bidang akademik dan profesional, laporan penelitian dianggap sebagai titik akhir dari suatu aktivitas ilmiah. Laporan penelitian adalah sebuah dokumen tertulis yang terorganisir dengan baik yang menjelaskan secara keseluruhan rangkaian proses serta hasil dari penelitian, dimulai dari konteks hingga penutupan dan saran. Menurut Mayasari pada 2021, dokumen ini mempunyai fungsi yang sangat penting. Ia tidak hanya berperan sebagai bentuk akuntabilitas ilmiah terhadap metode dan hasil yang didapat, tetapi juga sebagai sumber data, catatan, dan pedoman yang signifikan untuk penelitian di masa depan. Tujuan utama dari pembuatan laporan penelitian adalah untuk menyampaikan temuan kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang teratur. Mengingat betapa pentingnya peran ini, penulisan laporan penelitian memerlukan ketelitian dalam mengikuti sistematika dan aturan penulisan ilmiah yang sesuai dengan standar. Artikel ini akan membantu memahami inti struktur laporan, 5 langkah kunci dalam penyusunannya, serta teknik penulisan yang penting mulai dari penggunaan bahasa yang formal hingga menghindari plagiarisme untuk dapat menghasilkan laporan yang layak dan profesional. Yang selanjutnya adalah struktur inti laporan penelitian. Membuat laporan penelitian yang memiliki kredibilitas tinggi perlu mengikuti tata cara yang telah ditentukan. Struktur ini menjamin bahwa setiap elemen penelitian dari dasar teori hingga hasil temuan disampaikan dengan cara yang teratur dan menyeluruh. Berikut adalah 10 elemen utama yang harus ada dalam laporan penelitian. Judul dan abstrak. Judul adalah kalimat singkat yang merangkum inti atau fokus utama dari penelitian. Judul harus lugas, terperinci, dan mencerminkan variabel atau isu yang diteliti. Sedangkan abstrak ialah ringkasan singkat dari keseluruhan isi laporan yang umumnya mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Abstrak memudahkan membaca untuk memahami secara cepat gambaran besar dari penelitian. Yang kedua adalah pendahuluan. Elemen ini menjelaskan pentingnya pelaksanaan penelitian. Isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Yang ketiga adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah penjabaran mengenai teori-teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang teliti. Bagian ini bertujuan untuk memperkuat dasar teori dan memperjelas lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Bagian ini menggambarkan teknik atau langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Komponen yang ada di dalamnya mencakup jenis penelitian, populasi dan sampel, alat penelitian, cara pengumpulan data, serta teknik analisis data. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian adalah mengungkapkan temuan atau data yang diperoleh dari penelitian secara objektif. Penyampaian hasil bisa dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi tanpa adanya interpretasi. Sedangkan pembahasan memuat analisis dan interpretasi terhadap hasil penelitian yang telah didapatkan. Peneliti pada bagian ini menghubungkan hasil dengan teori atau penelitian sebelumnya serta menerangkan implikasi dari temuan tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Sedangkan saran memuat anjuran yang berlandaskan pada temuan penelitian, ditujukan baik untuk praktisi peneliti lainnya serta pihak-pihak yang berhubungan. Selanjutnya referensi dan lampiran. Referensi menyediakan semua sumber yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian, mengikuti pedoman penulisan ilmiah yang berlaku, sedangkan
Lampiran menyajikan dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan penelitian, seperti alat ukur, data asli, hasil analisis statistik, atau dokumen lain yang mendukung laporan. Langkah-langkah menyusun laporan penelitian. Yang pertama, memilih topik dan judul penelitian. Langkah pertama yang sangat krusial adalah menentukan topik yang terfokus, menarik, dan relevan bagi disiplin ilmu penulis. Topik yang terdefinisi dengan baik akan membantu dalam pengumpulan serta analisis data. Selanjutnya, buatlah judul yang mencerminkan inti dari penelitian dan memudahkan pembaca mengerti keseluruhan isi dari studi tersebut. Yang kedua, menyusun struktur laporan. Setelah memilih topik, siapkanlah struktur laporan yang terorganisir. Mengikuti format standar laporan penelitian, struktur ini berperan sebagai pedoman saat menulis setiap segmen laporan agar tersusun rapi dan sesuai dengan kriteria ilmiah, seperti pendahuluan, tinjauan teori, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan sebagainya. Yang ketiga, mengumpulkan serta mengolah informasi. Proses pengumpulan informasi harus dilakukan berdasarkan metode penelitian yang telah direncanakan, seperti melalui survei, wawancara, eksperimen, atau penelitian dokumen. Setelah data terkumpul, lakukan pengolahan dengan teknis analisis yang tepat untuk menghasilkan informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menyusun teks dengan teratur. Penulisan laporan dilakukan berdasarkan struktur yang sudah disiapkan. Tiap bagian perlu ditulis dengan jelas dan teratur, dimulai dari pendahuluan yang menggambarkan latar belakang dan tujuan, tinjauan pustaka yang membahas teori terkait, metode penelitian, hasil, dan pembahasan, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Yang kelima, melakukan penyuntingan dan perbaikan. Begitu draft laporan selesai, penting untuk melakukan revisi guna memperbaiki kesalahan penulisan, memperjelas argumen, dan memastikan keselarasan konten. Penyuntingan juga mencakup pemeriksaan tata bahasa, format, dan kelengkapan informasi untuk mempersiapkan laporan agar siap dipublikasikan atau diserahkan. Pastikan juga semua sumber informasi yang dimanfaatkan telah dicantumkan dalam daftar referensi dengan mengikuti format akademik yang berlaku. Baik, selanjutnya masuk ke teknik penyusun laporan penelitian. Menurut Rubido dan kawan-kawan pada tahun 2025, kualitas suatu riset tidak hanya ditentukan oleh hasil datanya, tetapi juga oleh pematuhan terhadap prinsip-prinsip penulisan ilmiah. Adapun 4 aspek penting dalam teknik penulisan ini harus diperhatikan untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam laporan. Yang pertama, menggunakan bahasa resmi dan jelas. Tentunya, penulisan laporan riset hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang formal, standar, dan jelas. Pilihan kata yang digunakan harus sederhana tetapi tepat, menghindari pengulangan, ungkapan klise, atau arti yang tidak jelas supaya pesan dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Yang kedua, mencegah plagiarisme dengan menyertakan sumber kutipan. Plagiarisme adalah mengambil karya atau gagasan orang lain tanpa mencantumkan sumber, dan hal itu tidak dapat diterima dalam penulisan ilmiah. Karena itu, setiap teori, data, atau kutipan yang digunakan harus disertai sumber yang jelas melalui sitasi dan daftar pustaka. Yang ketiga, menyajikan data secara objektif dan terstruktur. Data dalam laporan penelitian wajib disampaikan secara apa adanya tanpa manipulasi. Informasi harus diurutkan secara logis dan sistematis, serta didukung penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti juga perlu membedakan dengan tegas antara fakta, hasil temuan, dan interpretasi dalam pembahasan. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel, grafik, atau uraian naratif yang membantu pembaca memahami hasil penelitian. Yang keempat, mengikuti struktur penulisan ilmiah yang baku. Penulisan laporan harus mengikuti struktur ilmiah yang standar dan konsisten, mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, hingga daftar pustaka dan lampiran. Setiap bagian perlu disusun dengan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah dan gaya ilmiah yang formal. Selain itu, sitasi harus dicantumkan secara akurat dan lengkap agar laporan memenuhi standar akademik serta memudahkan pembaca menelusuri sumber yang digunakan. Tibalah di bagian penutupan. Menyusun laporan penelitian berarti merangkum seluruh proses ilmiah secara runtut dan konsisten. Setiap tahap mulai dari penentuan judul,
pengolahan data, hingga penyusunan struktur harus dijalankan dengan disiplin untuk menjaga kualitas laporan. Integritas jadi prinsip utama. Data disajikan apa adanya, logis dan dipisahkan jelas antara fakta dan interpretasi. Setiap kutipan harus mencantumkan sumber untuk menghindari plagiarisme dan memenuhi etika akademik sehingga laporan layak dijadikan rujukan dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, laporan penelitian dapat tersusun secara profesional, kredibel, dan bermakna. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.